Oke teman-teman, selamat sore ya. Jadi di video kali ini kita bakal VPN lagi teman-teman, safe hosted lagi ya. Kemarin itu kan kita sampai di WebGuard teman-teman. Nah terus saya baca-baca ya, ternyata ada si ini teman-teman, si Netbird ya, yang mana saya nonton-nonton di YouTube, tanya-tanya gitu VPN terbaik itu yang paling enak gimana, dan ternyata saran orang-orang itu pakainya si Netbird ini teman-teman, karena memang lebih enak dan lebih mudah teman-teman. Nah sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, kalau kita playlistnya PPS maka kita selalu disponsori oleh dosen saya ya teman-teman. Nah jadi seperti biasa ya, beliau memberikan saya PPS teman-teman, untuk pembelajaran dan bikin video ya teman-teman. Nah apa saja sih yang ada di usaha beliau ini untuk layanannya? Pertama ada hosting teman-teman, teman-teman bisa hosting web macam-macam ya. Terus bisa juga teman-teman pakai beli PPS teman-teman seperti saya ya. Saya ini dikasih teman-teman gratis ya. Terus ada layanan teman-teman, desain WP ya, terus ada web developer app, settingan email, external app, lisensi software, dan tentunya bisa jadi reseller domain ya teman-teman. Nah langsung saja ya, mungkin kita ke sini nih teman-teman, kita baca sebentar ya. Dia juga ada kok untuk penggunaan ini ya, cara instalasinya teman-teman. Cuma di sini saya lebih ke yang bahasa Indonesianya, ada bahasa Indonesianya ya, dan juga saya pakainya Nginx nanti teman-teman, nggak makainya yang traffic itu ya. Nah mungkin kita baca-baca dulu teman-teman. Ini sambil saya cek ya suaranya masuk nggak kira-kira. Tes. Oke, aman ya harusnya. Takutnya record 2 kali. Nah jadi untuk spek yang diperlukan itu teman-teman, cukup 1 CPU dan memori 2 GB teman-teman. PPS saya itu ini ya, 2 GB. Saya itu pakainya 2 GB memori dan 2 CPU teman-teman. Nah terus katanya dia harus membuka port 80 dan 443 teman-teman, dan 3478. Selanjutnya teman-teman perlu domain ya, public domain, teman-teman bisa beli. Nah di sini setelah selesai ya, untuk itu saja teman-teman untuk persyaratannya ya. Nah sekarang kita bakal setup domain dulu teman-teman. Di sini saya udah setup ya untuk domain saya teman-teman, yang mana saya bikin di sini netbird.firdaus klik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat juga sebenarnya simple aja teman-teman, ke sini ya. Saya pakai subdomain teman-teman. Seperti saya misalnya di sini bird, terus di sini teman-teman tulis aja nama domain utama teman-teman gitu. Terus matikan proxy-nya, nanti nggak bisa dijangkau, soalnya diambil Cloudflare gitu. Nah sekarang saya udah nyiapin domain, jadi kita bisa langsung aja teman-teman ke sini ya, instalasin. Nah di sini saya bakal pindah dulu. Saya udah di utama ya. Saya bakal bikin folder teman-teman, bird ya namanya. Terus kita pindah aja ke dalam folder bird ini, karena waktu saya ngejalanin ini atau teman-teman jalanin ini kan pakai docker ya, nanti teman-teman dikasih docker compose-nya sama environment dan config YAML-nya teman-teman. Pilih-pilih YAML ya. Nah itu lebih bagus kita bikinkan folder ya, biar enak teman-teman. Nah di sini teman-teman paste aja kodenya, terus teman-teman isi di sini domain teman-teman. Seperti saya ya, di sini pastikan juga domain teman-teman udah bisa di ping gitu. Coba kita tes dulu ya. netbird.firdaus.klik ya. Nah kalau udah bisa di ping gini berarti aman ya teman-teman. Teman-teman lanjut aja isi. Nah di sini kita pakainya Nginx ya, karena kalau saya pakainya Traffic ataupun yang lain-lain ini teman-teman, takutnya portnya bertuburkan ya, karena port 80 dan juga 443 itu di saya dipakai oleh Nginx. Jadi kita pakainya Nginx juga teman-teman, karena si Nginx ini dibikinin ya untuk config-nya teman-teman. Jadi kita tinggal ngepindah-pindahin pilih aja ya. Jadi kita pilih Nginx aja. Nah terus di sini katanya harus terikat ke localhost nggak katanya. Kalau saya sih yes ya. Ini biar aman teman-teman. Nah di sini teman-teman disuruh nih teman-teman Nginx yang teman-teman pakai itu di kontainernya Docker atau enggak. Soalnya kalau dia seperti ini ya nih. Soalnya kalau teman-teman pakainya kontainer, maka teman-teman perlu menyamakan si networknya teman-teman. Soalnya kalau beda network di Docker container itu dia nggak bisa ngejangkau ya, ibarat kata itu nggak bisa ngeping, karena di dalam Docker network itu ada IP yang mana itu berfungsi menghubungkan antar kontainer teman-teman yang namanya sama ya. Nah di sini saya nggak pakai ya teman-teman, karena ini Nginx saya bukan si kontainernya Docker, jadi saya nggak pakai. Nah terus teman-teman disuruh buat reverse proxy ya.
Nah di sini kita keluar aja teman-teman, ikutin aja nih Ctrl C ya. Nah di sini muncul nanti pilih konfigurasinya teman-teman. Ini udah tinggal pakai aja ya teman-teman. Nah untuk si Nginx teman-teman pindahin aja ini. Jadi saya bakal pindahin aja Nginx ini ke dalam etc, terus ke Nginx. Karena saya makanya Nginx yang saya terinstall ini yang CentOS dan RHEL teman-teman. Jadi dia pakainya itu ini ya. Nah saya pindahin ke sini teman-teman. Biasanya yang Ubuntu dan lain-lain itu kan pakai set available dan juga set enable teman-teman. Nah kalaupun saya ini pakainya yang Nginx CentOS gitu. Jadi masuknya di sini ya teman-teman. Nah kita langsung aja teman-teman untuk ke sana ya. Kita ke etc, terus kita ke Nginx teman-teman, terus phone ya. Terus kita ke sini. Ini pilih kita tadi teman-teman. Ini udah ke setting semua ya kalau teman-teman cek. Yang si dashboard ENP, Docker Compose-nya, teman-teman tinggal jalanin aja nanti. Soalnya ini udah terkonfig. Ini saya masuk dulu ke sini. Soalnya ada beberapa yang perlu saya matikan ya teman-teman. Pertama itu kita akan matikan ini dulu teman-teman. Nah ini biar sertifikat kita masuk nanti ya. Nah ini kita matikan juga. Soalnya nanti saya mau pakainya si Certibot nih teman-teman. Terus teman-teman Nginx minta ya, teman-teman tes dulu tuh berhasil atau enggak konfigurasinya. Takutnya ada error gitu, jadi teman-teman nggak perlu trouble dulu ya, nggak perlu. Karena saya ini udah aman ya, jadi ini sudah oke teman-teman. Jadi kita nggak perlu melakukan apa-apa, ini udah aman. Sekarang kita bakal masukin sertifikat. Jadi teman-teman download dulu Certibot-nya ya. Teman-teman bisa pakai cari di Google atau di YouTube untuk cara downloadnya ya. Itu simple aja kok, apt install Certibot. Ada Python-nya gitu, saya lupa ya. Teman-teman bisa coba aja, mungkin tanya AI lebih gampang. Nah sekarang kita bakal masukin sertifikatnya teman-teman, Certibot ya. Terus min terus kita kasih nama nama domainnya teman-teman, network firdaus .lib. Ini harus sesuai dengan si ini ya teman-teman, sama si name server di dalam si ini tadi. Kita kasih lagi deh. Nah ini sesuaikan dengan name servernya ya. Di sini saya pakainya name server network firdaus.lib ya, sesuai dengan domain yang kita setting di awal. Nah di sini kita lanjut lagi teman-teman, kita Certibot lagi. Terus min Nginx ya, terus min d jalan di background, terus network, terus firdaus.lib ya. Nah ini teman-teman, dia generate sertifikatnya teman-teman. Nah ini karena saya sudah bikin ya, jadi saya coba dulu baru saya record teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti kalau nggak seperti saya ya, teman-teman tinggal yes aja nanti. Kalau saya ini karena udah ada, jadi dia minta timpa teman-teman, jadi saya timpa aja ya. Nah ini proses teman-teman, kita tunggu aja sampai deploy sertifikatnya aman ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Kita copy aja deh biar enak ya. Nah ini kita kembaliin teman-teman untuk si networknya ya. Soalnya tadi kita kan menghapus SSL HTTP-nya ya. Ini kita masukin lagi teman-teman. Jadi nanti kita ini ya, saya yang di dalam Pilebird tadi itu saya masukin lagi. Jadi kita edit sedikit teman-teman. Nah di sini kan kita pakainya sertifikatnya tadi ini ya, si Certibot. Jadi ini kita matikan teman-teman. Kita nyalakan yang Certibot. Nah ini ya teman-teman, matiin aja pagarnya, karena pagar itu kalau di YAML nggak dibaca ya. Terus Nginx minta lagi teman-teman. Ada error katanya. Nggak ada sertifikatnya, kita cek lagi ya. Oh salah ya. Ini teman-teman. Maaf ya, agak sedikit tidak fokus. Ini ya nih, yang encrypted teman-teman. Saya malah pakai Acme SA ya, pantas nggak mau. Nah ini udah aman lagi teman-teman. Sekarang sistem CTL aja. Reload ya, Nginx gitu. Kita reload Nginx-nya. Sekarang kita udah setup untuk reverse proxy si aplikasi networknya teman-teman. Sekarang kita bisa ke Docker Compose aja ya. Nah ini udah otomatis teman-teman dibikinkan ya sama si aplikasinya gitu, keren ya. Nah ini udah dibikinkan teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal running aja nih.
Iya, itu juga config-nya udah diisi kok. Jadi kita tinggal docker compose minde teman-teman. Kita jalanin kontainernya, dia bikin kontainernya, kita tunggu. Sekarang kita docker ps teman-teman buat ngecek dia udah up belum. Nah ini udah up ya teman-teman, seharusnya dia udah bisa. Sekarang kita bakal kasih akses untuk ini teman-teman. Kita akan buka port ya. Aduh malah. Nah ini ya, saya nggak hafal teman-teman, karena panjang banget ya. Nah jadi di sini teman-teman buka aja portnya. Di sini kita perlunya berapa nih? Kita perlu 3478 ya. Berarti ini kita ganti teman-teman ODP ya, karena ini logikanya IP table yang masuk ke dalam PPS kita teman-teman. Pakainya protokol apa? Pakainya protokol UDP menuju port berapa katanya. Terus kita kasih portnya menuju 3478 ya. Kita ACC teman-teman. Untuk port 80 kita nggak perlu ya teman-teman, karena kita pakai domain, sudah di reverse proxy juga. Terus ini aja ya, mungkin sekarang kita bisa coba untuk akses si networknya teman-teman. Bisa cek dulu suara saya masih masuk nggak ya. Tes. Oke, masih masuk ya, ada iramanya tuh. Nah sekarang di sini kita masuk ke network. Nah kenapa tuh Pak? Coba saya pindah ke sini ya, network, klik. Nah ini udah muncul ya, kayaknya cace kemarin tadi teman-teman. Nah di sini teman-teman isi aja untuk emailnya. Saya pakai email ini aja teman-teman. Ini saya cek dulu ya passwordnya, takutnya salah. Oke, aman ya teman-teman. Nah sekarang kita login. Nah ini udah aman ya teman-teman. Kita sudah pakai SSL juga ya, sudah kita aktifkan sertifikatnya. Nah, harus kita masuk lagi teman-teman. Oke, ini udah berhasil ya kita melakukan konfigurasinya teman-teman. Sekarang saya bakal coba peer ya. Ini skip aja teman-teman. Jadi ini sampai sedikit aja. Nanti kalau pengen lebih banyak lagi teman-teman bisa request ya. Mungkin saya buatkan lagi nanti untuk yang lebih panjang soal network ini teman-teman. Fitur-fitur ACL ya. Saya paling suka ini nih teman-teman. Akses kontrolnya ya. Jadi ini lebih enak. Nah saya bakal record dulu di HP saya. Mungkin sekalian ya, saya bakal di HP aja deh kayaknya. Nah di sini saya record dulu teman-teman. Sini ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, biar enak saya ngeditnya ya. Ini udah masuk teman-teman. Sekarang ke change server. Nah teman-teman bisa ke bagian peer ini ya teman-teman, macam-macam nih. Jadi ini enaknya teman-teman. Si network ini dia tinggal kopas-kopas aja tuh. Misalnya kita di Docker ya, nih teman-teman tinggal kopas aja ini. Set API-nya teman-teman bikin dulu ya nanti. Kalau yang Android nggak perlu teman-teman, karena saya niatnya ke Android dulu ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja nih. Ini diisi ya. HTTPS terus titik 2 terus network titik firdaus klik. Nah, ini kita change dulu, dia verifying server udah online katanya. Ini saya connect teman-teman. Saya bakal login dulu. Waduh, ketahuan nih passwordnya. Saya udah berhasil login teman-teman, dan harusnya ini sudah muncul di sini ya, di peer nih. Saya restart dulu, refresh. Nah ini udah muncul teman-teman. Jadi saya udah terhubung ya ke dalam si network VPN-nya teman-teman. Oke, ini saya matikan dulu yang di HP. Nah mungkin itu saja teman-teman, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi ya, atau pemasangan si network menggunakan Nginx ya. Saya nggak pakai Traffic itu karena port 80 saya kepake teman-teman. Dan nantinya mungkin teman-teman bisa request aja ya untuk pembahasan bagaimana akses kontrol nih, karena saya paling suka ini teman-teman. Jadi akses kontrol ini teman-teman bisa bikin aturan ya, biar misalnya saya punya server gitu, klien ini nggak bisa akses ini, klien itu bisa akses, klien ini nggak bisa akses. Dan ini lebih bagus ya, di WireGuard saya nggak nemu fitur yang seperti ini teman-teman, pantas ya dipakai di industri. Nah mungkin itu saja ya, mungkin ini nanti saya bikinkan lagi ya videonya, bisa banyak mana, ada networknya teman-teman, bisa bikin networknya di sini ya, network route. Nah ini bisa semacam routing teman-teman, jadi ini kayak di router ya teman-teman, bisa destination menuju kemana gitu. Ada reverse proxy ini cukup banyak banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman request atau saya nanti ya bikin, kalau
saya dapat contohnya yang bagus ya, kepikiran nanti. Nah mungkin kita ulangi sekali lagi ya untuk instalasinya bagaimana. Ini ngebug nih. Jadi pertama teman-teman siapin dulu domain ya teman-teman, karena ini wajib banget domainnya. Saya sini Netbird, saya bikinnya Netbird Klik, teman-teman bikin juga. Nah untuk instalasinya ini gampang banget teman-teman sebenarnya. Teman-teman tinggal nyalain aja ini, teman-teman paste. Kalau ngikutin saya pakai Nginx teman-teman. Nah pilihnya nanti Nginx setelah selesai ya di Nginx yang di sini. Mana ya? Nah ini teman-teman keluar, nanti teman-teman muncul nih pilih di sini. Pilih si Netbird Nginx Netbird Conf nih, yang mana ini dipindahkan ke Nginx teman-teman. Yang ini nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu edit apa-apa karena ini sudah bisa ya. Nah terus teman-teman pindahin, karena saya makainya Nginx yang biasanya dipakai CentOS ya, yang mana itu di confd bukan di set available. Nah kalau teman-teman pakainya yang Ubuntu, teman-teman masukin aja ke set available, terus teman-teman symlink ya /-l, terus hubungkan antara si set available dan set enable, terus teman-teman Nginx -t ya. Dan juga ini ya teman-teman nih, kalau saya kan manual jadi ini ya. Nah di sini tadi teman-teman kalau pengen masukin sertifikatnya, matikan dulu nih, hapus yang bagian SSL dan HTTP ini teman-teman, soalnya ini bikin ngebug ya nanti waktu teman-teman generate sertifikat gitu. Ini kosongin aja semua, jangan dinyalakan dulu teman-teman. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan sertifikat, baru teman-teman buka aja nih, biar si Nginx-nya bisa mengenali sertifikatnya ya, tahu di mana lokasi sertifikatnya, sehingga website teman-teman sudah secure gitu. Nah sebenarnya gitu aja teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal docker compose ya, docker compose admin deh teman-teman. Nanti tunggu proses dia bikin networknya agar bisa saling terhubung, terus dia bikin volume untuk penyimpanannya supaya data teman-teman kalau teman-teman ke restart atau apa-apa itu masih tersimpan datanya gitu. Terus dia bikinkan kontainernya yang ada Netbird server dan juga Netbird dashboard teman-teman. Nah mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan instalasi VPN self-hosted Netbird menggunakan reverse proxy. Proxy-nya itu Nginx teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Cukup singkat juga nih, cuma 17 menit ya.